Karena Allah berikan keterbatasan pada kita. Karena kita tidak akan melihat namanya lepolan, ya. Leponya itu kan sebetulnya berdul-berdul, tembok batu bata ditata tidak kelihatan. Segala kabel yang ada di sini Bapak Ibu tidak kelihatan pating lewer, karena dibatasi kemampuan mata kita, ditutupi oleh eternit atau oleh macam-macam penutup. Itu yang menyebabkan indah, ya, menyebabkan kita tertipu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita ketika melihat seseorang bisa melihat orang kok cantik, orang kok ganteng, nah, jangan sampai salah melangkah. Nah, ini satu gambaran yang penting. Hidup itu pengen bahagia atau pengen sengsara, Bapak Ibu? Ini kan pertanyaan yang perlu kita dalami bersama. Banyak orang itu pengen hidup bahagia, gak ada sedikit pun orang pengen hidup sengsara. Setuju ya? Tidak ada. Tapi hati-hati, karena seringkali kita pengennya hidupnya bahagia, tapi kesengsaraan justru yang kita jalani dan kita pilih untuk supaya sengsara. Bapak Ibu, tolong dijelaskan apa definisi bahagia itu. Ya. Karena seringkali kita menginginkan bahagia, tapi yang terjadi kita baru mengejar-kejar, mencari-cari kesenangan. Karena senang itu tidaklah sama dengan bahagia. Sesuatu yang membahagiakan bukanlah sesuatu yang pasti menyenangkan. Ya, Bapak Ibu, sholat itu kalau kita kaji sepintas saja, sholat itu pasti berat, betul atau tidak? Apalagi sholat subuh. Maka dari itu sholat subuh sebagai indikator bagaimana orang itu imamnya, ya. Karena itu berat, apalagi juga sholat tahajud, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, apakah bahagia senang tidak kira-kira? Makanan seenak apapun yang kita bilang itu paling kesukaanku makanannya, kasih satu mangkok. Ketika kita diberi satu mangkok, enak. Coba dikasih lagi, ditambahin satu mangkok lagi, kira-kira enak atau enggak? Padahal orang tangguh itu bergolek enak. Betul atau tidak? Ini hati-hati di sini. Karena apa? Ketika diberi lagi satu mangkok lagi, berarti 3 mangkok. Makanan yang kita konsumsi pertama, satu mangkok pertama, dengan mangkok kedua, dengan mangkok ketiga itu rasanya sudah beda, walaupun masakannya, makanannya sama. 1.000 per bulan di hidup kondisi saat ini, ya, itu bagi kita kecil, ya, itu sesuatu yang bisa beromong begitu, betul atau tidak? Itu bagi Bapak Ibu yang pendapatannya 1 juta per bulan. Kalau mengatakan itu 100.000 bisa beromong sebulan. Nah, sekarang kalau yang berikutnya, Bapak Ibu yang mendapatkan 100.000 itu karena dia adalah yang mendapatkan itu, boleh jadi dia bisa hidup dengan 100.000 itu 1 bulan. Kok bisa? Wah, jalannya Allah yang memberikan jalan kehidupan. Kita pikirnya pakai logika kita, nggak nyambung lagi. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ada salah satu mendapatkan anugerah dari pemerintah daerah DKI waktu itu, di saat kondisi orang hidup dalam kondisi saat ini. Orang yang namanya angkut-angkut sampah itu pendapatannya yang dia dapat dari penghasilan yang ada itu 500.000 Bapak Ibu. Bayangkan 500.000 hidup di Jakarta saat ini, pusing nggak kira-kira? Anaknya bisa sekolah semua, ya. Ada 3 anaknya. Pertanyaannya, kok bisa murid? Nah, itu awal lagi, ya. Dia diwawancarai oleh radio dan media sosial yang ada. Itu saya melihat dan mendengarnya itu
rasionalitas kita nggak bisa jaga. Kenapa saudara? Karena dia dari sampah yang ada itu dia seringkali juga dimintai tolong oleh ada tetangga atau yang dia ambil sampahnya itu dimintai tolong bersihkan apa, dan anak itu dapat beasiswa. Coba bayangkan. Jadi jalannya yang tak pernah kita sangka-sangka. Makanya begini, orang itu ketika seseorang mendapatkan harta semakin banyak, belum tentu orang bisa menikmati hartanya, Bapak Ibu. Betul tidak? Rasa syukur kita ini ketika bukannya ada gelap, kalau malam ada gelap. Kalau yang terjadi Anda di kutub itu ada dingin, es itu dingin. Nah, pertanyaannya diajukan oleh yang kepada Profesor tadi. Pertanyaannya, semua secara fisika, semua yang ada pasti ketika diukur ada satuan ukurnya. Apakah gelap itu ada satuan ukurnya? Profesor nggak bisa jawab. Yang berikutnya, apakah dingin itu ada satuan ukurnya? Fahrenheit bukan, itu ukuran panas. Nah, jadi panas itu satuan ukurannya reaumur, Fahrenheit, Kelvin, Celsius. Itu adalah satuan ukur panas. Nah, kalau itu dalam posisi dingin itu Anda pegang rasanya dingin itu sebutan tidak adanya panas. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ketika orang itu pada posisi mutmainah, jiwa yang tenang, maka tenang itulah yang membuat manusia bahagia. Kenapa manusia bisa tenang? Karena dapat cahaya ilahi, karena dapat pencahayaan dari Allah lewat qalbnya, hatinya. Maka hatinya ini tidak ada kotoran sehingga cahaya ilahi itu menerangi itu, sehingga namanya hati ini bisa menstimulasi otak untuk bisa jernih melihat sesuatunya. Maka Bapak Ibu, eksistensi di dunia itu, istilah kebahagiaan tidak pernah disebut-sebut dalam Al-Quran kecuali bahagia itu yaitu ketika manusia berada di surga. Jadi bahagia yang sesungguhnya adalah di surga. Yang tidak pernah diharapkan, ya, tidak pernah diinginkan oleh kita, tapi kita dengan ikhlas bahwa itu adalah pemberian Allah, pasti itu sebuah kebaikan. Dan mampu melepas dengan ikhlas segala yang selalu kita harapkan. Jadi yang kita dambakan, yang kita harapkan itu mampu kita lepas. Loh, kok bisa begitu? Nah ya, ketika kita mengharapkan sesuatu tidak bisa kita lepas, kita nyengkeram, maka ketika Allah ambil kita tidak mampu mengalami kegoncangan di dalam hidup ini. Contoh Bapak Ibu, anak adalah sesuatu yang kita harapkan, tapi ketika Allah ambil cabut anak itu untuk diminta Allah, kita nggak mampu melepas, maka kemelekatan ini akan menjadikan kita penderitaan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi dimulai dari anak ini, mulai ketika sudah balik kemudian susah untuk bisa kita atur, tidak akan mau bersama terus dengan kita, diajak agak susah. Nanti itu sudah sebetulnya proses Allah menyapih kita, nyapih untuk melepas kepada anaknya, agar nanti kamu nggak kaget. Nanti setelah dewasa berikutnya tambah lebih susah lagi diajak. Maka setelah itu nih dia nikah, lepas kemudian yang terjadi tidak akan mudah kita kelola dengan baik. Begitu juga nanti kalau sudah diambil Allah, justru tidak pernah kita mau bisa mampu melihatnya lagi. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita ini seringkali diingatkan oleh Allah lewat di dalam ayat Ar-Rum ini ya, ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang dengan Allah, maka ingatlah Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, di dalam quote yang pernah saya sampaikan juga ini,
sebuah hal yang bisa kita renungkan. Kaya atau miskin itu bukan terletak pada jumlah aset harta kita. Ya, jumlah aset itu bukan menentukan kaya dan miskin. Tetapi bagaimana kaya itu terletak pada rasa di internal, di bagian hati kita. Sesungguhnya menjadi kaya itu hanyalah akibat kita mampu merasakan nikmat yang ada, dan miskin itu akibat tidak mampunya kita merasakan apa yang ada. Yang ada aja nggak bisa kita rasakan nikmat, itu miskin kita. Ya, maka Bapak Ibu, kita ini sudah dicabut kekayaannya, salah satunya ketika kita mau ada makanan yang enak. Kalau makan ini nanti rapotnya merah, apanya? Kolesterolnya tinggi, ya, kemudian gulanya jadi naik. Ini sudah dijadikan kita miskin oleh Allah. Lewat apa? Harta aset yang sudah bisa kita peroleh tidak diperkenankan oleh Allah. Itu nggak bisa menikmati. Ya. Kemudian yang kita lihat di sini, rasa nikmat itu akan semakin berkurang. Ya. Kok bisa semakin berkurang? Seiring sejalan dengan bertambahnya jumlah yang bisa dinikmati. Tadi saya menggambarkan, saya punya motor satu. Ketika motor itu cuma satu, saya bisa menikmati motor itu. Coba motor saya ada banyak, sudah susah menikmati. Saya bisanya cuma naik motor, nggak punya mobil. Maka yang terjadi ketika saya itu naik mobil, cuma nurut aja, wah rasanya nikmat sekali. Betapa enaknya ya kalau nanti saya punya mobil. Betul tidak? Coba kalau kita punya mobil, mobilnya sudah mewah, tidak hanya satu. Naik mobil apa tanpa terasa apa. Bisa dilihat bahwa orang naik omprengan merasakan nikmatnya kayak di Alfa itu bisa, karena itu semuanya masalah rasa. Maka Bapak Ibu, di sini semakin banyak bukan semakin nikmat, tetapi justru kita lebih sulit merasakan nikmat. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan bahwa ketika kita ini diberikan sebuah karunia nikmat, kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Tambah nikmat itu bukan jumlah, tapi kualitas. Yang ada ini bisa menikmati. Tapi ketika tidak mampu menikmati, dalam hal ini karena dikasih karunia nikmat, maka kita mengalami sesuatu yang justru menderita. Nah, hidup itu ada di dua area ini, Bapak Ibu. Area yang menguasai manusia ada, yaitu berkaitan dengan qadha dan qadar. Jadi manusia itu ada dalam genggaman yang menguasai manusia. Yang menguasai manusia itu Allah. Ya, kita dikuasai. Ya. Kemudian dalam qadha dan qadar itulah yang kita kenal dengan istilah takdir Allah. Dalam area yang kedua, manusia itu ada area yang didelegasikan kekuasaan itu kepada manusia. Itulah area yang kita kuasai, yaitu area free will. Free will itu Allah memberikan kebebasan. Bebas kamu mau ngapain, terserah kamu, silahkan kamu ambil tindakan apa, sikapmu apa, silahkan. Apa sikap kita, apa tindakan kita, dan itu ada yang 100%, ada pula yang hanya 10%. Nah, di sini Bapak Ibu, kita hanya sebagai influencer, sebagai mempengaruhi. Anak itu adalah bagian dari turunan kita, anak turun kita. Allah karuniakan ini sebetulnya anak ini titipan, kalau kita boleh lebih tepatnya. Tapi kita sering mengaku-aku itu anakku. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, bisa kita bayangkan bahwa anak ini ketika kita aku sebagai anak, apakah aku bisa menguasai anakku sepenuhnya? Enggak bisa. Ngandani anak belum tentu anaknya nurut. Betul atau tidak Ibu? Artinya ini kita hanya sebagai orang yang hanya mempengaruhi, menasihati. Keputusan ada pada anak. Kita nggak bisa ngatur, ya. Nah, kalau kita ini punya yang namanya
hal yang kita punya kebebasan, ingat semua karunia nikmat yang berhubungan dengan keputusan ada pada kita itu semua dipertanggungjawabkan. Jadi pilihan sikap kita, tindakan kita itu semua dimintai pertanggungjawaban. Tapi segala yang Allah itu yang menguasai dan kuasa ada pada Allah, kita tidak diberikan sebuah perhitungan, tidak dihisab. Takdir Allah kepada kita itu tidak dihisab kita. Jadi segala hal yang sudah menjadi qadha dan qadar kita, Allah tak pernah meminta pertanggungjawaban. Itu adalah wilayah Allah. Nah, makanya kita harus hati-hati ketika kita ada di area yang kita punya ini. Makanya optimalisasi akurasi pilihan hidup ini yang kadang kita perlu jelas. Ya. Jadi dalam konteks ini di area free ini ada peringatan Allah di Quran surat As-Sams ayat 8. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia Allah itu mengilhamkan kepadanya yaitu jalan kejahatan dan ketakwaan kepada siapa? Jiwa kita. Jadi Allah ilhamkan jiwa kita ini kemampuan untuk berbuat bersikap jahat dan takwa. Allah karuniakan dua hal ini, manusia suruh pakai mana yang kamu mau pakai. Tapi Allah dominankan manusia itu fujur itu di pertama, yang namanya takwa itu di kedua. Nah, jadi untuk berbuat takwa itu perjuangannya, effortnya lebih besar, beda dengan untuk jahat. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Ya. Jadi kita ini ketika punya dasar ini, maka setiap hari kita harus cleaning service terhadap jiwa kita. Apalagi kalimat berikutnya, jadi dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kita ini kotoran hati kita, kotoran jiwa kita itu bukan kotor oleh faktor dari luar. Yang kotor itu kita sendiri. Kita kotor-kotori sendiri, bersih-bersihkan sendiri, itu yang terjadi. Ya, makanya kita seringkali melihat ini takdir Allah atau pilihan hidup. Misalnya jalan yang ada di atas itu, gambar yang di atas itu, kita kena macet. Kita kena macet itu melihat ini takdir yang Allah berikan pada kita atau pilihan yang ada pada kita. Kenapa kita lewat jalan itu? Ya karena jalan yang akan saya tuju melewatinya hanya itu. Nah, berarti ini adalah takdir Allah. Tapi ketika hal ini, bisakah kita punya pilihan hidup untuk itu? Bisa. Agar tidak terjadi kena macet, datangnya lebih awal, gerakannya lebih awal, lebih pagi, nggak kena macet. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, jadi segala apa yang Allah takdirkan, bisa segalanya kita punya kemampuan antisipasi. Karena Allah memberikan area free will, kebebasan untuk melihat segala sesuatu untuk mengantisipasi. Makanya apabila Allah itu maha tahu, kita lihat segala yang ada itu Allah segalanya tahu. Sebelum kita menyampaikan, Allah pun sudah tahu apa yang akan kita sampaikan. Yakin Allah itu maha tahu, kita lihat. Kita sudah tahu Allah itu maha tahu. Tapi benar nggak Allah itu maha tahu? Menurut keyakinan kita, kita itu hanya kadang tahu tapi nggak yakin terhadap apa yang kita tahu. Kita itu tahu ilmu sabar, tapi nggak bisa sabar karena aku nggak mampu memahami sabar itu. Ya. Cerita pencuri tertangkap ini kan sesuatu ya. Ketika orang mencuri, itu sebetulnya mencuri itu dia tahu nggak Allah melihat dia mencuri. Kalau dia itu orang yang memahami Allah itu melihat, maka orang tidak akan ada yang mencuri. Ya. Apakah orang yang masuk surga itu sudah ditentukan? Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah. Apakah takdir Allah itu kemudian menentukan kamu nanti masuk surga, kamu nanti masuk neraka? Apakah begitu? Ditentukan langsung begitu? Nanti orang mau main logika, berarti Allah nggak adil dong. Kenapa nggak adil?
orang sudah sudah ditentukan kamu nanti masuk surga, kamu nanti masuk neraka. Jadi yang disuruh masuk neraka itu yang paling celaka. Betul tidak Bapak? Nah, takdir tidak semacam itu urusan. Kalau orang yang masuk surga sudah ditentukan, berarti Allah tidak adil dong, nah, gitu ya. Nah, ini dulu kalau yang terjadi di kasus COVID ini ya, Bapak Ibu. COVID itu terjadi adanya di peristiwa yang pernah dialami di zaman Rasulullah juga ada, tetapi namanya Pak Geduk, istilah orang Jawa ya. Nah, ini di dalam Quran surat Al-Araf ayat 11, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah keadaan atau apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pada posisi itu manusia itu takdir Allah itu diberikan, manusia itu untuk menyikapi takdir yang ada tergantung apa yang ada di mindset kita dan mindset kita, bukan keadaannya yang akan berubah. Tadi makanan itu tetap adanya itu, tapi kita itu bisa merasakan enaknya dan tidak enaknya itu bukan di makanannya, tapi di hati kita, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkan baik-baik, makan sate dalam keadaan Bapak Ibu tenang, keluarganya sehat, semuanya tidak ada masalah, makan sate enak banget ini. Bisa merasakan enaknya. Coba sekarang sama, makanan sate yang ada itu, yang masak sama, yang jual sama, terus ada salah satu keluarga kita yang sedang ada di ICU. Kira-kira makanan sate tadi enak apa enggak, Bu? Maka semua itu tergantung bagaimana kita menyikapi keadaan. Tidak dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar sebagai terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jadi kehidupan sehari-hari berumah tangga itu ada kalanya sebuah dinamika. Kadang kita hanya melihat dinamika buruknya, padahal itu hal-hal itu untuk membuat manusia biar lebih rangkat. Dan itulah Allah menjadikan suami dan istri itu bagian dari pakaian yang dalam kondisinya itu untuk memperindah masing-masing. Dalam kondisi itulah yang membuat manusia itu saling menjadi orang untuk bisa berbuat baik dan menjadikan mereka bagian dari pahala mereka adalah pasangannya itu. Kenapa sebabnya? Karena mereka adalah bagian sarana yang Allah berikan untuk supaya kita bisa mendapatkan pahala. Lewat apa? Sabar kita, syukur kita. Terhadap apa? Terhadap pasangan kita, terhadap apa yang Allah karuniakan itu. Saya kira itu Bapak Ibu. Apalagi sesuatu yang belum pernah dia tahu. Maka paling berbahaya itu adalah orang yang selalu mengedepankan persepsi dirinya, yang paling berbahaya. Yang kemarin di radio dalam hal ini saya sampaikan keterkaitan dengan yang seringkali kita sudah punya paradigma itu. Apa itu? Namanya kompak dan harmoni. Kompak dan harmoni itu idaman semua orang. Betul atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu dalam forum rapat, forum apapun dalam keluarga kita itu nanti harus kompak ya. Kita hidup harus harmoni ya. Betul atau tidak? Tapi hati-hati, di situ itu letak bahayanya. Loh kok bisa? Padahal itu yang digambarkan orang. Iya. Kenapa? Karena saya sampaikan terkejut itu rasanya. Loh kok bisa? Kok orang itu kan cuma pengen harmonis rumah tangganya dalam kondisi orang itu untuk supaya kompak. Nah, sekarang dari riset hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika sebuah hal yang namanya kompak itu berarti menjadi satu kesatuan yang dalam kondisinya tidak ada perbedaan, maka orang di situ maka munculnya mudarat jauh lebih besar. Kenapa demikian? Coba suatu forum rapat. Rapat ini kan banyak orang, punya kepala
masing-masing pikirannya, betul nggak? Coba di dalam forum rapat ini apa pendapat si A si B? Coba dibuat saya menjadi orang yang arogan. Kita punya ide, ini gini-gini ya, kita jalankan ya. Setuju, mau setuju. Kenapa kok setuju? Ada yang setuju karena kepo, ada yang setuju karena tidak usah mikir. Betul begitu. Nah ini bahaya. Kenapa? Karena nanti keputusannya ada itu buruk. Contoh konkret. Amerika pada saat presidennya John F. Kennedy pada saat itu tahun 61 posisinya ingin menghancurkan Fidel Castro di Kuba. Pada saat itu rapat untuk menggulingkan Fidel Castro dengan melibatkan orang internal Fidel Castro yang posisinya sudah diatur sedemikian rupa, lalu semua sepakat, oke siap saja, dijalankanlah sebuah keputusan itu. Apa yang terjadi? Ternyata seperti yang terjadi saat ini Amerika dengan Iran, pengennya mateni Khomeini, pengennya cepat diperangi selesai, kan gitu strateginya. Ini otaknya Trump, semua suruh manut. Maka yang terjadi kemarin pada saat posisi Trump ini memecati jenderal-jenderalnya yang ada, betul nggak? Itu yang terjadi. Kenapa? Orang manut sikat semuanya. Sekarang Amerika kewalahan apa? Mundur isi. Bicara ini mundur nih Aceh. Nah ini sama yang terjadi pada saat zaman F. Kennedy itu posisinya namanya Amerika, 1000 tentara Amerika terjebak di situ dan malah jadi tampanan. Artinya kalah. Inilah sebuah keputusan yang karena kita ingin kompak. Maka kalau kita ingin terjadi mendapatkan sesuatu kebaikan, pendapat mopo, mesti beda-beda. Disitulah perang ide, perang pendapat, perang gagasan. Kira-kira seru nggak rapatnya? Seru sih. Angel apa enggak selesainya? Angel. Keputusannya mudah enggak? Susah. Yang susah ini menghasilkan validitas yang tinggi, betul tidak? Nah, sehingga ketika kita mengelola manajemen di dalam hal apapun termasuk rumah tangga, ini yang paling penting. Sehingga kita menjadikan orang itu kadang lah menurut persepsinya yang penting gampang. Dikandani ini jangannya ke sana. Kalau lewat sana itu nanti risikonya ini. Malah dia mikir, aku senang tantangan kok. Wah, ini juga. Betul tidak? Artinya kadang orang itu punya pendapat pikiran di dalam diri masing-masing itu untuk ngeyel. Maka jangan heran Bapak Ibu, ketika kita ini diberi kemampuan A, maka sebenarnya saya diuji di kemampuan A ini. Kenapa diuji? Mesti sebaliknya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu jadi orang sabar, maka orang yang menguji kesabaran bukan orang di luar Bapak Ibu yang jauh, tapi yang terdekat. Bisa sabar kan? Nah, karena ini mesti orang yang paling ngeyel. Bapak Ibu pengen jadi orang yang baik, maka orang terdekat Bapak Ibu itulah yang menjadikan Bapak Ibu jadi baik. Makanya tadi di dalam Quran surat An-Nisa tadi ya, posisinya manusia itu dibuat pasangan-pasangan itu karunia nikmat Allah yang kamu bisa ngambil gak kenikmatan itu lewat pasanganmu yang dikaruniakan untuk menjadi bisa baik bisa buruk. Kita ini ketika pasangan kita cerewet, kita ngomong, oh ini cerewet baik bu. Padahal serangannya dia untuk kebaikan kita, betul tidak? Nah kita ngeyel seringnya, kita pengen nggak usah repot-repot, aku wis dong. Tapi kan itu tadi ngeyel. Maka bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti itu? Kita ini hanya influencer, kita ini hanya memberikan informasi, menyampaikan sesuatu, keputusan ada pada dia, dan kita tidak boleh marah kepada dia ketika kita sudah beritahu. Itu bagian kita untuk menjadi sabar, Pak.